dan para nabi dan nabi, bukan, lebih daripada itu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar terbukti, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk salat dengan sahabatnya, masih dalam kondisi lemah, tidak kuat. Rasulullah SAW minta air, dibawakan banyak air untuk mandi. Setiap Rasulullah SAW mandi, begitu dia merasa sudah kuat, sadar untuk masuk ke masjid, malah binsang dan jatuh sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat menunggu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah mandi lagi, begitu selesai mandi dan wudu, binsang lagi sallallahu alaihi wasallam. Saking sakitnya sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjumpa dengan sahabat, ingin bertemu sahabat, untuk menimami sahabat, karena seumur hidupnya sallallahu alaihi wasallam selama dia membawa dakwah tidak pernah tinggalkan salat. Terasa harga salat, terasa nikmatnya salat dan kemuliaan salat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga Rasul, dua-duanya masuk. Dan Rasulullah SAW minta disandarkan dengan dua sahabat, Ali bin Abi Talib sebelah kanan dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebelah kiri. Dan mereka membawa Rasulullah SAW masuk ke masjid dan didudukkan di kursi di atas mimbar. Dan Rasulullah SAW menyampaikan wasiat yang terakhir menghadapi umatnya dan sahabatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Siapa di antaramu yang pernah aku zalimi, silahkan tunjukkan kezalimannya. Siapa di antaramu yang hadir, yang pernah aku caci maki, silahkan hari ini sekarang balas. Siapa yang di antara yang hadir, yang saya pernah ambil hartanya, tidak ada alasan atau tidak hak. Rasulullah SAW pernah menzalimi orang. Dia orang yang bawa adil, bagaimana boleh zalimi orang? Dia yang menyebarkan adil, bagaimana boleh dia menzalimi orang? Kalau ada yang menuntut haknya, silahkan sebelum hari kemudian. Tidak ada yang bangun, malah sahabat nangis. Sambil semua sahabat, nafdika bi abaina wa ummahatina, kami kurbankan diri kami, keluarga kami, bapa dan ibu kami demi-Mu ya Rasulullah. Itu jawaban mereka. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Dilaknati Allah orang Yahudi dan Nasrani karena mereka habis meninggal nabinya, membangun masjid di atas kubur nabinya. Ini salah satu tanda Rasulullah SAW melarang kita menkuburkan orang dalam masjid. Ini perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Yang terjadi, orang sekarang bertanya bagaimana kondisi makam Rasulullah dalam masjid. Harus kita fahami semua, Rasulullah tidak dikuburkan dalam masjid. Rasulullah dikuburkan dalam rumah Siti Aisyah. Sampai datang satu zaman untuk diperlukan meluaskan masjid, akhirnya kena menjadi rumah Siti Aisyah masuk dalam masjid.
Berarti kuburannya, makamnya tidak dipindahkan, masjidnya saja yang diluaskan dan disebarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis itu turun, dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Talib masuk ke rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Di salat subuh, naik Sayyidina Bilal, azan subuh, salah satu muazzin Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan. Nangis Bilal. Tidak mampu lanjut azan. Dan semua yang di masjid nangis. Karena cukup lama tidak jumpa Rasulullah SAW. Cukup lama tidak dipimpin dalam salat. Sampai Bilal radhiyallahu an tidak mampu lanjut azan, diganti oleh sahabat lain. Radhiyallahu anhum ajma'in. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha juga memimpin sahabat dalam salat, merasa juga tidak kuat. Kata Siti Aisyah, kondisi Rasulullah SAW semakin turun, semakin lemah. Rasulullah SAW berkata, Ya Aisyah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar radhiyallahu an menimami sahabat. Kata Siti Aisyah, Ya Rasulullah, Abu Bakar orangnya suka nangis. Kalau dia jadi imam, tak jelas bacaannya. Saking nangis terus. Jadi saja Umar bin Khattab radhiyallahu an jadi imam. Marah Rasulullah. Wahai Aisyah, suruh Abu Bakar yang jadi imam. Ya Rasulullah, saya tahu ayah saya Abu Bakar suka nangis. Kalau dia jadi imam, orang-orang di belakangnya tak boleh mendengar bacaan. Saking nangisnya terus. Rasulullah tekan lagi. Wahai Aisyah, suruh Abu Bakar jadi imam. Ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Sampai Aisyah radhiyallahu anha sepertinya melihat kondisi Rasulullah SAW, menyuruh Umar bin Khattab jadi imam. Rasulullah mendengar suara Umar bin Khattab. Marah Rasulullah SAW. Aina Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Ya Allah, Allah tidak mau dan aku tidak mau selain Abu Bakar. Allah tidak mau dan aku tidak mau selain Abu Bakar. Mundur Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Sayyidina Abu Bakar maju jadi imam. Sudah titik-titik terakhir, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya segar. Sahabat lagi salat subuh, diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka lagi salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kain pintu rumahnya untuk melihat dengan mata senang dan senyum. Ini sudah nampak yang terakhir kepada sahabat Rasulullah SAW. Mereka lagi sibuk salat. Rasulullah senyum. Kata Sayyiduna Anas bin Malik, sambil sahabat begitu melihat muka Rasulullah, kata Sayyiduna Anas bin Malik, demi Allah, begitu melihat wajah Rasulullah lebih bersih dari satu muka mushaf. Lebih bersih dari satu muka mushaf Quran. Sambil kata Anas bin Malik, sambil sahabat kena fitnah, tergoyang dalam salatnya, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri mundurkan diri
agar diberikan kesempatan oleh Rasulullah maju jadi imam. Tapi Rasulullah SAW membawa tangannya dan angkat tangannya untuk silahkan lanjut saja salatnya. Mereka lanjut salat. Terus kembali Rasulullah SAW. Begitu habis salat, Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu melihat Rasulullah keluarkan wajahnya, dia berfikir Rasulullah sudah sehat. Dia keluar kota, punya istri di luar kota. Di saat itu masuk Abdurrahman ibnu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar dan saudaranya Siti Aisyah, megang siwak. Rasulullah SAW melihat siwak. Kata Siti Aisyah, saya melihat pandangan mata Rasulullah melihat siwak. Saya rasa Rasulullah suka siwak. Dan langsung saya ambil siwak dari Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Dan saya gigitkan untuk menghaluskan dan melembutkan. Dan saya bersihkan dan saya taruh di mulut Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memegang siwak. Dan sekeras-kerasnya beliau siwak, seolah-olah dia sudah merasa membersihkan diri sebelum jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya ada air, dan tangannya sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengambil air dan menusap mukanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Sungguh mati itu ada sakaratnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh kepalanya di atas dadahnya Siti Aisyah dan berbisik, datang Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah yang paling disayangi. Ditarik oleh Rasulullah SAW Siti Fatimah, dibisik di telinga kupingnya Siti Fatimah. Pertama bisikan Rasulullah di telinga anaknya Siti Fatimah, senyum Siti Fatimah. Yang kedua dipanggil lagi oleh Rasulullah dan bisik di telinganya, nangis Siti Fatimah. Habis meninggal Rasulullah SAW, ditanya oleh Siti Aisyah, apa bisikan di telingamu oleh Rasulullah SAW? Kata Siti Fatimah, Rasulullah SAW berkata, ini kesakitan saya yang terakhir, mau meninggal dunia. Itu yang membuat Siti Fatimah nangis. Bisikan yang kedua yang di kupingnya Siti Fatimah, terpilih Siti Fatimah sebagai wanita ahli surga, membuat dia senyum radhiyallahu anha. Titik yang terakhir, Siti Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW berbicara, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la. Dikasih pilihan, kata Siti Aisyah, waqad alimtu annahu yukhayyar. Di saat itu saya mendengar Rasulullah bercakap balir rafiqal a'la, menuju ke atas mau jumpa Allah. Saya tahu di saat itu Allah akan berikan pilihan. Tapi Rasulullah memilih untuk meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, tidak ada seorang Nabi yang mau meninggal dunia, Allah tawarkan dua pilihan. Mau kekal di dunia dan dapat surga di akhirat, atau meninggal saat ini dan dapat surga di akhirat. Rasulullah memilih meninggal dan dapat surga. Padahal boleh saja beliau minta dan milih hidup kekal di dunia dan dapat surga juga di akhirat. Tapi kata Rasulullah SAW, saya lebih mengutamakan jumpa Allah daripada menjumpa manusia habis sudah mensempurnakan agama. Sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah titik yang terakhir, menunjukkan jarinya ke atas, matanya pun ke atas, mengucapkan la ilaha illallah balir rafiqal a'la. Saya milih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Siti Aisyah, di saat itu aku melihat tangan Rasulullah SAW semakin menurun. Disitulah Rasulullah SAW sudah pisah dari hidup dunia. Langsung Siti Aisyah menangis. Keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, terdengar berita Rasulullah sudah meninggal dunia. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, "Man qala anna Muhammadan qad mat, wallahi la aqta'u unuqahu bis-sayf." Demi Allah, barang siapa yang berkata Nabi Muhammad mati, saya akan potong lehernya. Berita yang berat untuk diterima. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah tidak boleh menahan diri. Uthman bin Affan radhiyallahu an sudah tidak boleh berbicara. Sayyidina Ali bin Abi Talib saat berdiri dia jatuh duduk tidak bisa bangun lagi. Kondisi yang membuat sahabat Rasulullah sendiri tidak boleh bertahan musibah yang macam ini. Allah namakan mati musibah. Dan terbukti surah Az-Zumar ayat 30, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguh akan engkau meninggal dan semua manusia akan meninggal. Inilah sunnatullahi di dunia. Langsung terbawa berita kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Datang Sayyidina Abu Bakar dari luar. Rasulullah SAW sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an membuka wajahnya Rasulullah yang tertutup dengan kain dan melihat dengan mata yang sedih. Sambil nangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sambil air mata Sayyidina Abu Bakar tertumbah dan di atas muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar mencium kepala Rasulullah dan mencium mata Rasulullah. Laqad tibta hayyan wa mayyitan. Sungguh wajah yang baik hidup dan wajah yang baik walaupun sudah meninggal. Radhiyallahu anhu arda. Disitulah sahabat tidak mau menaturkan bagaimana cara menkuburkan, di mana dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi dan rasul kalau meninggal dunia, tempatnya meninggal adalah tempatnya kuburannya. Jadi tidak boleh dipindahkan ke mana-mana. Disitulah dikuburkan. Akhirnya Siti Aisyah terpaksa karena rumahnya menjadi makam Rasulullah, dia pindah dari rumah itu ke rumah yang lain. Karena tidak boleh juga orang tempati di makam kuburan. Dan dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Quthum, kemudian Al-Abbas, Abu Talha yang menggali, sambil Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat saat dikuburkan Rasulullah SAW dan dimasukkan dalam lahat. Sayyidina Abu Bakar nangis. Atabat anfusukum an tahthu turaba ala Rasulillah. Sambil anaknya Siti Fatimah, apakah ada kemauan dalam diri anda sekalian untuk tumbahkan basir-basir dan tanah di wajah Rasulullah SAW? Siti Fatimah nangis melihat perpisahan. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Datang Sayyidina Abu Bakar melihat keadaan sahabat sudah sangat kacau, menghadapi musibah yang terbesar di dunia ini adalah meninggalnya Rasulullah. Naik mimbar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup. Dan dia baca, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah syai'a, wa sayajzi Allahu asy-syakirin." Ali Imran 144. Disitulah kemuliaan Rasulullah SAW. Terbukti sayangnya Rasulullah SAW.
Rasulullah memang sudah meninggal dunia, tapi Islamnya masih hidup. Rasulullah sudah menyempurnakan tugasnya, tapi dakwahnya masih ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai manusia, dan sunnatullah kita akan semua meninggal dunia, tapi sunnahnya Rasulullah masih hidup dalam jiwa kita. Rasulullah masih ada dalam fikiran kita. Rasulullah masih ada dalam sikap kita. Rasulullah masih ada dalam akhlak kita. Rasulullah ada bersama kita saat kita di masjid. Saat kita masih jaga takwa, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Selama kita hidup sampai mati, selama ada Rasulullah sama kita. Karena Rasulullah selama hidup tidak pernah lupakan kita. Karena ada satu hari Rasulullah SAW saat menkuburkan sahabat, Rasulullah SAW lagi duduk memegang sebuah tusukan dan menyentuh tusukan kepada tanah dan nangis sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nangis?" Kata Rasulullah, "Saya lagi ingat saudaraku. Saya lagi membayangkan saudaraku." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu?" Kata Rasulullah, "Bukan. Kalian adalah sahabatku." "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah aku meninggal, tapi mereka cinta mati sama aku, cinta mati terhadapku. Berilah salam, wahai sahabatku, kalau mereka sampaikan dan jumpa dengan saudaraku, sampaikan salam dari Rasulullah SAW." Dan kata Rasulullah, "Aku pesan kepada saudaraku, wahai sahabatku, sampaikan kepada saudaraku, aku menunggu mereka di hadapan pintu surga." Mudah-mudahan kita semua saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bertanya kepada anda sekalian, apakah kita merindukan Rasulullah? Apakah kita ingin orang-orang bisa melihat wajah Rasulullah? Apakah kita ingin memegang tangan Rasulullah, salaman sama Rasulullah dan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita orang yang datang di hari kemudian dijegah oleh malaikat. Kita mau jumpa Rasulullah, tapi malaikat menjegah kita, tidak dibolehkan kita jumpa Rasul. Sampai Rasulullah kaget, "Ini umatku, ini umatku, ini umatku." Kata malaikat, "Ya Rasulullah, memang ini umatmu, tapi engkau belum tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau meninggal. Ini yang menjauhkan mereka dari Rasulullah." Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal sesudah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada aman dan tidak merasa nyaman untuk tinggal di Madinah. Dan malah tidak sanggup dia azan. Pindah melarikan dirinya kepada negeri Asyam. Beberapa sekian lama Bilal ibn Rabah radhiyallahu an bertahankan diri dari jauh kota Madinah, melihat satu malam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memanggil Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apakah kamu belum merindukan aku? Kenapa kamu pindah dari Madinah? Wahai Bilal, bila kau balik ke Madinah, saya sangat merindukanmu." Ini dalam mimpi Sayyidina Bilal. Bangun mimpi, bangun tidur radhiyallahu an, langsung nangis dan berangkat segera menjalankan dirinya dari kota Asyam datang ke Madinah. Sampai ke kota Madinah malam hari dan melihat makam Rasulullah, melihat tiang-tiang yang ada di masjid dari pohon kurma, melihat mihrab Rasulullah. Ingat cerita-cerita yang terbaik manusia, ingat cerita yang paling kasih sayang, ingat semua cerita Rasulullah SAW selama hidup. Begitu Bilal radhiyallahu an menghayati dan menghayalkan bayanannya Rasulullah SAW selama hidup, dan dia ingat Rasulullah SAW meninggal dunia. Masuknya waktu subuh, Sayyidina Bilal radhiyallahu an naik atas masjid Rasulullah. Di waktu itu kalau orang azan di atap masjid naik, Sayyidina Bilal naik atas atap masjid dan membawa azan subuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkenal di antara sahabat suara yang paling bagus azannya Sayyidina Bilal. Sampai Sayyidina Bilal membawa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua sahabat di Madinah bangun, melarikan diri mencari masjid. Rasulullah sudah balik, Rasulullah sudah hidup, Rasulullah sudah hidup. Sambil terbayang mereka belum mampu menerima Rasulullah sudah meninggal dunia. Dari azannya Bilal, mereka sudah bersegera untuk ke masjid. Kita sangat merindukan Rasulullah SAW. Rasulullah selalu mengingat kita sebagai saudaranya. Saya mengajak anda sekalian, dengan salawat kita sebanyak-banyak kepada Rasulullah SAW. Ini sebuah balasan berterima kasih kepada Rasulullah atas perjuangannya beliau. Memang Rasulullah meninggal dunia, tapi harus setiap waktu, setiap saat kita belajar sirah beliau, sejarah beliau. Kita nanamkan jiwa kita menjadi jiwa Muhammad, hidup kita menjadi hidup Muhammad, akhlak kita memiliki akhlak Muhammad. Dan selama kita di mana berada, selalu ditunjukkan anda masing-masing adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Muhammad di dunia, jadilah Muhammad di masjid, jadilah Muhammad di rumah, jadilah Muhammad di jalan, jadilah Muhammad di kantor, jadilah Muhammad di sawah, jadilah Muhammad di mana saja berada, di pasar, di mall, di mana anda berada. Jadilah Muhammad agar mendapatkan syafaatnya beliau nanti di hari kemudian.